Oke, selamat selamat siang semuanya. Kembali lagi bersama saya Kerjan Masnurut. Saya akan menjelaskan tentang video tutorial pembuatan protokol communication series atau aplikasi pembagian paket data sesuai dengan jenisnya menggunakan sisal. Oke, langsung saja kita mulai. Dalam kali ini saya menggunakan tiga form utama. Ada tiga form utama yang saya gunakan. Pertama, ini adalah form dari aplikasi utamanya. Kemudian ini adalah form loadingnya. Ini adalah form loginnya. Jadi kita sebelum memasuki aplikasi yang kita buat, saya telah membuat form untuk login ke aplikasi utamanya. Dan kemudian ada form loading untuk menjembatani dari form login dan form utamanya. Oke, langsung saja. Sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu dalam form yang saya buat ini terdapat 8 text box. 1 2 3 4 5 6 7 8 text box, 2 button dan 9 label. Jadi di sini terdapat 9 label yang saya buat. Ini adalah button untuk konversi dan ini untuk button clear. Untuk mengclearkan hasil yang telah kita buat. Kemudian dalam form login, di sini saya gunakan 2 text box, 2 label, 1 button dan 1 group box. Untuk untuk form loading, di sini saya cuma menggunakan satu progress bar dan 1 timer. Oke, langsung saja saya jelaskan pertama dari awalnya di form utamanya. Ini adalah codingan saya dalam form utamanya. Jadi di sini kita deklarasikan dulu masukannya. Jadi string masukan. Jadi di sini kita deklarasikan inputan data dalam bentuk string atau kata-kata atau kalimat. Jadi setelah kita deklarasikan secara variabel, maka akan kita masuk ke fungsi void.click. Jadi di sini apabila kita mengklik fungsi ini, maka akan tampil rumus yang telah saya masukkan di sini. Jadi di sini masukkan sama dengan kode.txt. Jadi isi dari kode.txt yang ada di sini akan masuk ke dalam variabel masukan. Oke, kemudian kita juga deklarasikan rumus atau tipe-tipe data yang akan kita pecah-pecah. Yang pertama ada awal, integer awal. Jadi di sini kita bisa deklarasikan atau kita bisa buat rumusnya, masukkan .index of abcd. Jadi untuk variabel awal, maka dia akan selalu berawal dengan kata abcd. Kemudian untuk integer akhir kita bisa masukkan dan last index of. Jadi di sini kata-kata terakhir dari paket data yang kita masukkan bisa kita deklarasikan. Misalnya edcba. Edcba adalah akhir dari kalimat atau paket data yang dikirim. Kemudian source port ini istilahnya port awal dari paket data yang kita kirimkan. Jadi dalam paket data tersebut kita bisa masukkan awal ditambah 5. Setelah kata-kata abcde, maka ditambah 5 karakter. Dan 5 karakter dari angka 0 ini. Jadi misalnya dimulai dari 00, 0 itu dari A. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, maka 5 di karakter kelima, maka itu adalah variabel source port. Kemudian destination port artinya port tujuan. Jadi setelah port
port awal, maka akan ditampilkan port tujuan. Jadi nilai source port tersebut nilai karakter source port tersebut ditambah 2. Jadi setelah nilai source port, maka ada nilai destination port. Kemudian nilai hilen, integer nilai. Jadi nilai hilen ini adalah destination port ditambah 2. Jadi kemudian nilai CRC adalah akhir dikurang 4. Jadi jumlah kata dari integer akhir maka dikurang 4. Misalnya jumlah kata dari paket data EDCBA adalah misalnya 22, maka nilai CRC-nya berarti 22 kurang 4 berarti 18. Kemudian sama juga dengan CRC trailer. Trailer berarti nilai CRC dikurang 4, jadi nilai 18 lagi dikurang 4. Jadi menjadi 14. Jadi dia akan menampilkan kata karakter pada posisi ke-14. Kemudian CRC ini juga akan menampilkan kata atau karakter dalam posisi ke-18. Oke, kemudian langsung saja dari hasil rumus yang kita buat, kita bisa masukkan ke dalam text box yang telah kita buat. Misalnya example code ini adalah kode.txt, ini protokol, SP, DP, hilen, data, trailer, dan CRC. Itu adalah nama desain dari text box yang saya buat. Oke, untuk protokol.txt, jadi nilai dari kode.txt tersebut akan dimasukkan kembali, akan dipecah kembali menjadi protokol.txt. Jadi dalam protokol.txt ini kita bisa masukkan dot substring dalam kurung awal ABCDE. Jadi akhir ditambah 5 kurang awal. Jadi misalnya akhirnya 22 ditambah 5. Jadi 28. Di awalnya berapa? Jadi kurang 5 karakter. 5 karakter. Maka nilai dari akhir itu adalah 5 karakter di akhir. Makanya dia nanti dalam protokol teks ini maka nilai akhirannya adalah EDCBA, sedangkan nilai awalnya ABCDE. Untuk SP sesuai dengan ini, awal tambah 5, DP source port tambah 2, hilen di sini destination port tambah 2. Nilai hilen di sini baru 5-nya adalah nilai paket datanya, dan data.txt adalah hilen ditambah 5, trailer kurang hilen kurang 5. Kemudian trailer.txt adalah trailer, 4, dan CRC.txt masukkan substring CRC, 4. Kemudian apabila kita setelah fungsi klik ini dimasukkan, maka kita bisa masuk ke fungsi selanjutnya, itu apabila kita mengklik close form close-nya, maka akan muncul message box. Dia akan menanyakan kembali kepada kita apakah kita ingin meng-close-nya. Apabila kita mau meng-close-nya, ketik yes, bila enggak no. Oke, selanjutnya adalah fungsi clear. Jadi di sini bisa kita masukkan fungsi clear-nya, kode.txt semua 0, protokol 0, SP 0, DP 0, hilen 0, data 0, trailer, dan seterusnya. Jadi apabila kita mengklik clear, maka text box tersebut akan kembali seperti semula. Kemudian apabila selanjutnya ke form size change, apabila kita merubah size dari formnya, maka dia akan memunculkan message box yang kata-katanya dapat berupa size has been changed integer, maka oke. Kita tidak bisa merubah dari form tersebut. Oke, langsung kita buat masuk ke form login. Setelah dari form utamanya, maka saya juga menambahkan di sini adalah form login. Jadi di sini ada form login. Jadi sebelum kita masuk ke form utamanya, maka akan ditampilkan terlebih dahulu form loginnya. Jadi di sini ada form login. Jadi telah saya setting NIM dan password yang dapat dibolehkan untuk masuk ke form utamanya. Jadi apabila NIM dan passwordnya tidak sesuai, maka dia akan memunculkan text box. Oke.
ini adalah codingan dari form keduanya. Jadi untuk form kedua ini, apabila kita mengklik login klik, jadi ini ya button login klik nih, nah nih login klik. Apabila kita mengklik login klik, maka ini adalah rumus yang akan ditampilkan atau dijalankan. Jadi di sini saya kembali mendeklarasikan UN dan PS. Jadi UN ini adalah nilai NIM yang telah saya setting dan PS adalah nilai password yang telah saya setting. Jadi if UN equals sama dengan NIM yang dimasukkan ini sesuai, dan jika password yang dimasukkan sesuai juga dengan ini, maka dia akan menampilkan form login dan form ini akan disembunyikan. Jadi misalnya passwordnya tidak sesuai dengan yang saya setting di sini guysnya, maka dia akan memunculkan password Anda salah. Kemudian apabila UN-nya atau NIM-nya tidak sesuai, maka dia akan memunculkan message box dan tidak terdaftar. Bisa kita coba. Jadi di sini bisa kita coba. Ini adalah form login. Saya akan masukkan jadi apabila kita masukkan link tidak sesuai dengan yang kita inputkan tadi, apabila kita tidak memasukkan link yang sesuai dengan yang kita setting tadi, maka kita tengok hasilnya. Dia akan memunculkan text box Anda tidak terdaftar. Setelah kembali, NIM-nya misalnya sesuai, kemudian passwordnya salah, dia akan memunculkan password Anda salah. Di sesuai. Jadi dia harus sesuai username, NIM dan password yang telah saya codingkan. Itu juga kita ganti misalnya 378 tadi ya. Misalnya kita uploading nih 4211401078, passwordnya misalnya Garcia. Dia langsung muncul ke form loading selanjutnya atau form loading, baru masuk ke form 1, form utama. Oke, untuk form loading sekian. Dan untuk form loading bisa sama seperti pembahasan saya yang kemarin. Form loading sama, cuma menggunakan timer dan progress bar. Jadi apabila form 3-nya load, maka timernya akan aktif. Jika apabila timernya aktif, fungsi timernya aktif, maka dia akan progress bar-nya akan value dari progress bar tersebut akan memulai menghitung. Jadi jika progress bar-nya dan value-nya bertambah 2 terus, dia akan bertambah terus. Kemudian apabila dia kurang dari 100, maka dia akan terus bertambah 2. Jika progress value-nya sama dengan 100, maka timernya akan stop. Kemudian dia akan pindah ke form utamanya. Jadi di sini titik kuncinya. Dia akan pindah ke form utamanya. Selanjutnya apabila kita form 3-nya close, maka application exit. Dan apabila form 3-nya itu diklik close, dia akan langsung hilang. Oke, langsung saja kita demonstrasikan. Jadi di sini ada paket data, contoh paket data yang dapat kita gunakan. Kita copy, kemudian kita masukkan ke sini. Nanti kita akan masukkan di Excel output ini. Oke, kita dulu seperti dia akan masuk ke form loading, baru ke form utama. Jadi di form utama kita bisa mempastekan paket data tadi. Baru ini adalah untuk konversinya.
Jadi protokol yang dimasukkan di sini adalah ini, mulai dari ini sampai ini. Dalam nilai protokolnya, source portnya itu adalah nilai ini, nilai awal, port tujuan, nilai hilemnya ini, baru ini nilai datanya, apa kabar, oke, apa kabar, baru trailernya, oke, konsiderasinya ini, baru ini adalah nilai akhir, ini adalah nilai awal. Apabila kita mengklik close, yes, maka dia akan hilang. Oke, sekian pembahasan dari saya, semoga bermanfaat. Dan apabila Anda ingin belajarnya lebih lanjut, Anda bisa dapat mengunjungi blog saya di garciasinurat.blogspot.com. Jadi Anda di situ ada berbagai macam pembahasan tentang sisap, aplikasi yang sederhana maupun sampai dengan aplikasi protokol communication coding. Oke, sekian. Terima kasih. Shalom.